suci dengan perayaan Ekaristi Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Perayaan Ekaristi Kamis Putih dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan petugas sebagai berikut. Kor lingkungan Santo Gregorius dan Santo Dominikus, perangkai bunga dan paraminta, Ibu Berta Karsini, Ibu Rahayu Nugraha Ningsih, Ibu Sisilia Miranti, Lektor Saudari Cecilia Dwi Arini, Misdinar Saudara Jarwo, Saudara Kumolo, Saudara Anin, Saudari Agatha, Prodiakon Ibu Berta Tringat Denis, Satgas Lingkungan Santa Ana, Kolektor Minggu Prapaskah kelima, kolektor pertama sebesar Rp1.225.000, kolektor kedua sebesar Rp1.113.000. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu Luka Puji Syukur 491. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-Hamu.
Saudara-saudariku yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kita mengawali dengan Minggu Palma dan Ekaristi hari ini dimulai dengan pemberkatan daun palma. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma yang ada di depan altar-Mu dan juga dibawa oleh umat dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depan itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang mengamparkan pakaian mereka di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, menyambut kedatangan Dia yang datang atas nama Tuhan kiranya merupakan hal yang pantas kita renungkan pada hari Minggu Palma ini. Untuk mampu menyambut Dia yang datang atas nama Tuhan, perlulah kita memiliki juga cara pandang tertentu yang memampukan mengenali ciri-ciri kedatangan Dia yang datang atas nama Tuhan. Cara pandang tertentu itulah yang membuat gambaran dalam kisah Injil betapa penuh antusiasme, semangat dalam gegap gempita dan kegembiraan yang meluap dari orang-orang yang menyambut Yesus. Meski Yesus datang dan memasuki Yerusalem hanya dengan menaiki seekor keledai, itu pun pinjaman. Orang-orang menyambutnya bagaikan dengan perasaan yang meluap, tak terkendali, penuh gegap gempita dan penuh pujian kepada Allah. Dengan cara masing-masing dan apa yang bisa dibuat. Ada yang pakai pakaian, dilepas untuk menjadi alas, ada ranting-ranting, semua yang memungkinkan untuk bisa memuliakan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, hari ini pun ikut dalam ingatan akan peristiwa itu. Kita hari ini juga ingat peristiwa itu melalui kisah kitab suci. Kita masing-masing mempunyai hati yang saya harap gembira di dalam pengharapan, karena Tuhan kita yang sungguh merupakan sumber pengharapan kita. Hari ini kita diingatkan akan hakikat Yesus yang sebenarnya, yaitu Raja iman kita dalam kerendahan hati. Tidak naik kereta perang atau kereta keemasan kerajaan. Mungkin padanannya kalau sekarang itu tidak naik mobil mewah, tetapi berjalan kaki atau ngepit, naik sepeda. Mengenaskan namun menaburkan pengharapan, mengherankan tetapi membangkitkan keberanian. Daun palma yang kita bawa pun mengisyaratkan himbauan akan kedamaian, karena ia sang Raja Damai. Hijau daun, himbauan yang bergaung untuk cinta akan kehidupan dan pengharapan meski dalam ketidakpastian. Lagu kita
menjawab teka-teki itu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Hingga akhirnya tidak kecil hati, tidak kecil nyali ketika kita sendiri mengalami bersama Tuhan dalam raungan, teriakan. Nanti juga dalam Injil akan ada yang berteriak, salibkan dia, juga nanti pada hari Jumat. Sebagai tindakan nyata pertanggungjawaban atas tugas penyelamatan yang dipanggul oleh Tuhan. Kita masing-masing juga dipanggil untuk menjadi raja damai dalam kerendahan hati, kemurahan hati, juga kesabaran hati. Kendaraan perilaku kita pun tidak perlu muluk-muluk. Cukup sikap hati mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap budi, dan pikiran kita. Sehingga ketika kita hari ini mengeluh-elukan Tuhan, terbesit pula dalam penghayatan bahwa kita mengeluh-elukan juga diri kita. Dan berbuah tidak hanya dalam suka kita perkasa, tetapi dalam duka derita kita pun berwibawa. Kita bergema, kita tetap merasa bersama Dia, Sang Raja Mahajaya. Amin. Intensi Ekaristi pada Minggu Palma ini, pertama kita untuk mendoakan arwah Ibu Yulia Painem yang dipanggil Tuhan 17 tahun yang lalu dimohon oleh keluarga Bapak Antonius Sarmin Ngablak. Yang kedua mendoakan arwah Ibu Teresia Sokirah Sidi Suyatno yang dipanggil Tuhan setahun yang lalu, juga Bapak Petrus Kamijo Sidi Suyatno yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, dan Ibu Tatiana Supartina yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Dimohon oleh keluarga Ibu Miar dan keluarga besar Petrus Kamijo Sidi, Yogyakarta. Yang ketiga, mohon rahmat perlindungan dan kekuatan kesehatan dan keberhasilan dalam hidup di tempat yang jauh. Dimohon oleh seorang peziarah di Gua Maria Pereng, Stefanus Aditya Lestian yang ada di Jerman. Yang keempat, syukur atas hari ulang tahun kelahiran yang ke-62, 27 Maret 2021, Bapak Marsikal Muda Purnawirawan Benediktus Wijanarko. Mohon berkat penyertaan Tuhan bagi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Dimohon oleh keluarga Bapak Marsikal Muda Purnawirawan Benediktus Wijanarko Jakarta. Kita juga menyatukan wujud kita supaya kita pekan suci ini kita lalui dengan peneguhan iman yang luar biasa untuk hidup kita masing-masing, juga untuk keluarga kita, dan lebih-lebih supaya iman umat semakin kuat dan dalam. Mari kita awali Ekaristi dengan setelah pemberkatan daun palma, kita dengarkan epistola maupun bacaan-bacaan Injil dan bacaan pertama. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat maut. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada
kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita
kisah sengsara Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya ke Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, Engkaukah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus berbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? mereka berteriak. Salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia. Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu dia diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum,
Disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia akan datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. demikianlah Injil Tuhan. Seluruh alam korongku, kau tanggung dosanya, kepatuhanmu yang penuh telah membebaskan dunia.
Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Anda untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Mengapa orang-orang yang menyambut Tuhan masuk Yerusalem pada Minggu Palma ini begitu meriah, gegap gempita, penuh sorak-sorai? Bahkan di dalam Injil tadi, penginjil menulis, dan ketika Yesus memasuki Yerusalem, seluruh kota menjadi ribut dan gaduh. Kegembiraan mereka ini waktu itu merupakan puncak dari pengalaman rakyat akan Yesus Kristus. Akan Yesus waktu itu. Mereka menyaksikan segala yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang bisu, orang tuli. Bahkan membangkitkan orang mati, Lazarus. Mereka mendengar bagaimana Yesus menyampaikan ajaran-ajaran yang selalu membawa kesegaran, harapan, menguatkan. Guru yang baik itu ceritanya ya cepet. Ning guru sing jelai ceritanya ya cepet. Wah, Pak kae Bu kae nek mulang ngene. Jelai. Ning rumusane mung siji, jelai. Tapi kalau Pak guru atau Ibu guru itu baik mengajarnya, wah Bapak itu Bu itu nek ngajar semangatnya begini, yang diajarkan ini oke sing diomongke. Nek wong elek sing diomongke ming siji, jelai. Sama Romo juga gitu, nek Romo kokoki jelai mesti Romomu jelai. Nek apik sing ora metuwe ditokke. Sing ora ana dadi ketokno. Jadi kalau hal yang baik itu ceritanya akan lebih berkembang, tapi cerita yang jelek biasanya hanya satu tok, kuwi bulan baleni. Coba ngrasani wong ki padha napa mboten? Ya wong kae cetil, kuwi ngendi ning pasar, ning omah, ning sembayangan, ning endi neh? Ning kantor pos sing critake mengle cetil. Tapi kalau baik ceritanya akan lebih banyak. Kurang lebih Tuhan Yesus mengalami bagaimana orang-orang waktu itu mendengar mengenai pribadinya. Mereka itu juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus ini berdebat dengan kaum penguasa untuk membela mereka. Kalau Ibu Bapak sekalian membaca Matius bab 24, di sana Tuhan Yesus itu mengecam habis-habisan pemungut cukai, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka juga mendengarkan bagaimana Yesus mengecam keadaan-keadaan yang tidak adil. Rentetan peristiwa itu dalam hati dan pikiran banyak orang yang disebut para murid pastilah menjadikan mereka kenal dan paham bahwa Yesus datang dalam nama Tuhan, artinya datang dengan kuasa Allah. Jadi kalau rumusannya dalam nama Tuhan itu dengan kuasa Allah. Nah kalau kita membuat tanda salib dalam nama Bapa itu berarti juga dalam kuasa Allah Bapa. Paling pas ijane basa Jawa, kunjuk ing asma dalem yang Rama, sayang Putra, suci. Wong kesusumangan ya. Tapi nek tenanan dalam nama Bapa. Mantep ya ta, apa menawa wis botak, nyil kayak dijine kepleset. Atas nama Allah itu dengan kuasa Allah. Dalam nama Bapa, atas nama Bapa itu juga kita dalam doa juga dalam kuasa Allah. Nah kuasa Allah memang membawa dampak lain
bila dibandingkan dengan kuasa dalam tangan manusia yang lebih-lebih sudah lupa akan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus waktu itu mengalami bagaimana hidup mereka ini menjadi sesak, tidak berdaya, kehilangan kegembiraan dan ruang untuk bergerak. Karena apa? Diakibatkan oleh ulah para penguasa waktu itu. Baik orang-orang Romawi maupun antek-anteknya yang notabene adalah orang-orang Yahudi sendiri. Persis dulu ketika Indonesia dijajah Belanda, gitu. Maka ada orang yang wong Jawa ning nganggo jeneng Holland. Anteke Londo. Kalau sekarang yang teriak-teriak 2000 enak. Kuwi Holland panganan gitu. Holland bakre. 2000 penuh gizi. Gitu. Wis ngablak ki anggere dodolan nggo montor karo alu. Aku sok muni ra ngelih. Itu Holland bakre kalau itu, ya. Tapi Holland nama-nama dulu sering seperti itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, rupa-rupanya orang Yahudi waktu itu juga mereka merasa dibebani oleh berbagai peraturan yang membuat mereka ini bodoh dan mudah dipersalahkan sehingga mudah didenda. Maka semakin banyak aturan itu semakin banyak yang dilanggar. Kebanyakan dari mereka sudah tidak memiliki apa-apa untuk menopang hidup yang tak layak itu. Maka bila ada orang datang dalam keadaan seperti itu, bertindak, berkata dengan mengisyaratkan adanya janji hidup, dapatlah dipahami bila orang bisa membawa kesadaran yang semakin peka bahwa memang kuasa Tuhan atau atas nama Tuhan itu sedang bertindak. Pada diri orang-orang waktu itu terbesit, katakanlah janji fajar, baru kehidupan. Itulah yang membuat mereka penuh kegembiraan mengelulukan Tuhan Yesus. Sama kalau ada orang mengiklankan sabun atau produk yang rupanya membuat harapan, entah pakaian, entah apa, lalu orang timbul di sana semangat. Nah, gambaran Tuhan Yesus juga begitu, iklannya jos, menarik banyak orang berpengharapan. Dan harapan akhir dari drama kegembiraan itu adalah supaya orang, termasuk kita, nanti akhirnya terbentuk kekuatan untuk percaya bahwa kuasa Allah juga nampak di dalam derita Yesus. Jadi kegembiraan itu diharapkan membuat kuat ketika orang juga menyaksikan Yesus yang diderita atau didera atau disalib seperti bacaan pertama tadi, dipukuli sebagai hamba Yahweh. Maka untuk menyongsong peringatan dan renungan akan kisah sengsara Yesus, kita ini juga perlu mengumpulkan kenangan-kenangan akan pengalaman hidup dan Yesus yang memberikan kuasa Allah di dalam diri kita. Kenangan indah akan Yesus merupakan modal penting di dalam merenungkan derita dan salib Yesus, juga salib dan derita kita. Maka sering toh kalau misalnya pasangan suami istri yang masih muda cekcok rame gitu, terus mulih ning nggon bapak ibu le ngomong piye, kowe mbiyen gak seneng piye, apa sing marai kowe do seneng, coba dieling-eling sing mbiyen marake kowe putusan jadi bojone kuwi, eling-eling ora ming penake tok, senenge tok, ning susahe ra gelem napa nglakoni. Itu harapannya. Jadi
kita gembira-gembira hari ini dengan hosana, 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 sejemua salibkan, salibkan, salibkan. Sama teriakannya. Ketika bilang hosana juga semangat, ketika salibkan juga semangat. Yang satu sukacita, yang satu kebencian. Kita harus siap menerima dalam hidup ini suka dan duka. Bapak Ibu Saudara saya terkasih dalam Tuhan. Daya penyelamatan Allah dalam diri Yesus menjadi subur karena ia sungguh mengosongkan diri. Pengosongan diri ini karena tidak ada yang mau dipertahankan. Termasuk kesetaraannya dengan Allah membuahkan empati pada Yesus kepada setiap orang. Termasuk juga mereka yang menangkap, mereka yang mengadili, mereka yang menghukum dan melaksanakan keputusan penghukuman. Tidak tahu apa yang mereka lakukan, kata Tuhan di dalam doa di atas salib. Persis bagi kita ini menjadi contoh. Empati itulah yang melahirkan belas kasihan dan menjadi nyata di dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Pengampunan adalah pernyataan kemuliaan kuasa Allah yang paling mendalam. Maka bagi kita renungannya, yang percaya dan merenungkan sengsara Tuhan Yesus ditawarkan juga untuk memiliki kemuliaan Allah itu, yaitu mengampuni kepada mereka yang menyengsarakan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, wonten mboten jenengan rumangsa disengsarake wong? Ora ono? Ana sing disengsarake karo bojo tinggal minggat. Ana mboten? Rasa ngapusi ana mboten? Hah? Wonten. Ana ora sing disengsarake karo anak? Oke. Ana ora sing disengsarake karo bapak apa ibumu? Ana. Ana ora sing disengsarake karo cintanya? Ana. Lu sakitnya itu di ana. Maka kesempatan bagi kita kalau mau menghadirkan kemuliaan Allah yaitu mengampuni. Sudah, angger wong iki iso ngampuni wong liya berarti dalam dirinya itu ada kemuliaan Allah. Merasa nyanyi dan damai di bumi dan ya, lagu kemuliaan. Cukup mengampuni. Saya itu selalu mengampuni frater. Frater juga mengampuni saya. Itu saling memberikan kemuliaan. Bapak, ibu, suami, istri kalau bisa saling mengampuni itu juga saling memberikan kemuliaan Allah. Begitu suami mengatakan, "Bu, tak apura dosamu." Wah, Gusti Allah kowe, Pak. Arep-arepmu kaya wedhus. Begitu ibu juga ngampuni, "Waduh, Bu, kowe Gusti Allah arep awakmu kaya entok." Di kemuliaan Allah tampak di sana. Gampang, ya. Menghadirkan kemuliaan Allah, Kristus yang tersalib, Kristus yang dihusana-husana hari ini, menghadirkan pengampunan itu. Doa Bapa kami mendidik kita setiap kali. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan yang menarik di salib, Tuhan juga mengatakan ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hidup kita masih suka tinggi hati, jujur saja. Kita masih suka tinggi hati. Kerendahan kita masih mudah memilih, kendaraan kita ini masih mudah memilih kesombongan hati.
Semoga dengan merenungkan peristiwa Minggu Palma, kendaraan perilaku hidup kita makin hari makin terasa diubah dengan kendaraan kerendahan hati, bukan kendaraan kesombongan. Dan kita pun makin menjadi orang yang tabah hati, tetapi datang atas nama Tuhan dan hidup membawa kemuliaan Tuhan. Mari kita teguhkan iman kita yang setiap saat siap untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, maka marilah kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curailah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah pula dalam kemuliaan abadi saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Ibu Yulia Painem yang 17 tahun lalu telah Kau panggil, juga Ibu Teresia Sokirah Siti Suyatno dan Bapak Petrus Kamijo Siti Suyatno yang 1 tahun dan 9 tahun lalu telah Kau panggil, serta Ibu Tatiana Supartina yang 100 hari lalu telah Kau panggil. Juga saudara-saudari kami yang secara pribadi kami doakan dalam Ekaristi ini dan telah Engkau panggil. Marilah kita mohon. Anugerahilah pula rahmat perlindungan dan kekuatan, kesehatan dan keberhasilan dalam hidup di tempat yang jauh saudara kami Stefanus Aditya Listian. Secara khusus kami juga mohon berkat-Mu untuk Bapak Marsekal Muda Purnawirawan Benediktus Wijanarko yang merayakan ulang tahun ke-62. Semoga semakin Kau berkati dan bisa menjalankan tugas dari negara maupun apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai yang Tuhan kehendaki. Marilah kita mohon. Tuhan berkatilah pula kami supaya bisa menghayati pekan suci ini dan sungguh menguatkan iman kami. Iman kami yang masih rapuh, kendaraan kami yang masih angkuh, jadikanlah pula dengan kerendahan hati semangat untuk semakin menguatkan diri dalam hidup beriman. Kami mohon.
Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau mengendaki kami menjadi putra dan putrimu berkat jasa Yesus Kristus putramu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus kami memuji Dikau dan dengan segenap hati bernyanyi. Surga dan bumi penuh
Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan seposkupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Ibu Yulia Painem, Ibu Teresia Sokirah Siti Suyatno, Bapak Petrus Kamijo Siti Suyatno, dan Ibu Tatiana Supartinah yang telah Engkau panggil semuanya. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan.
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah Dia yang dielu-elukan di Yerusalem, yang seharusnya juga kita elu-elukan dalam hati kita. Berbahagialah dan diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani, demikian pula berkat kebangkitannya Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda, juga permenungan Anda selama pekan suci ini selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diulang.